Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Albert Einstein, seorang saintis ternama dunia, pernah mengatakan, "Our technology has surprised our humanity." Teknologi kita telah melampaui sisi kemanusiaan kita. Dapat kita rasakan bagaimana teknologi telah merasuk ke semua lini, mempengaruhi pola pikir dan pola interaksi. Ingin makan tinggal pesan online, ingin hiburan tinggal pegang handphone sambil rebahan, merasa penasaran, ada Mbah Google yang siap memberi jawaban. Namun kenyataannya, hadirin, selain banyak membantu pekerjaan, teknologi pun kerap kali disalahgunakan dan dapat mengakibatkan kelalaian. Kita pun menyaksikan ChatGPT menjadi jalan ninja dari skripsian, penyebaran hoax yang bertebaran, benturan terjadi akibat sering main TikTokan, peretasan rekening perbankan, gawai yang tak lepas dari genggaman menanti pesan dari kesayangan yang selalu menanyakan, apakah ayam sudah makan? Betul, hadirin. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Urgensi Keseimbangan Iptek dan Imtak bagi generasi milenial, dengan rujukan Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 645 menjelaskan, wa inna min karamihi ta'ala an 'allamal insana ma lam ya'lam fasyarifahu wa karamahu bil ilmi. Sesungguhnya salah satu dari kemuliaan Allah adalah mengajarkan manusia dari apa yang mereka tidak ketahui, kemudian memuliakannya dengan ilmu. Hadirin, ayat tadi mengandung sigot amr yang terukir dalam kalimat ikra, bacalah. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya suatu perintah menandakan sebuah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk belajar, menggali dan memperdalam ilmu pengetahuan guna mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Hadirin yang berbahagia, begitu perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, Rasul pun bersabda, wa an Ansi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada dalam jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas hadirin, bagaimanakah kaitan ayat tadi dengan kondisi saat ini? Alhamdulillah, banyak orang pandai dan soleh di negeri ini, seperti Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, dan masih banyak cendekiawan lainnya. Namun kenyataannya hadirin, masih banyak orang yang menyerah untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula orang yang terlalu larut akan kecanggihan sains dan teknologi tanpa dibarengi dengan iman yang hakiki. Karena hadirin, bila ilmu tanpa iman, orang korupsi dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, orang membunuh dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, orang memfitnah dengan teknologi. Bila ilmu tanpa iman, perang dipicu oleh teknologi. Bahkan bila ilmu tanpa iman, saat orang tua mati, anak masih belum bisa mengaji. Betul hadirin? Na'udzubillah, sungguh sangat mengerikan. Maka mari kita tingkatkan semangat mengaji dan mengkaji guna meningkatkan kualitas diri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai insan dan beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, untayan firman Allah tadi menjadi landasan dari keseimbangan ilmu dan iman, bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sekaligus beriman dengan kemuliaan dalam kehidupannya. Maka kita sebagai manusia harus saling mendukung dalam menuntut ilmu pengetahuan, membuka kesetaraan dan tidak melarang seseorang dalam menuntut ilmu pengetahuan. Begitulah penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj jilid 14 halaman 412. Hadirin yang berbahagia, Islam sangat berintegrasi dengan keilmuan. Sejak bangsa Eropa masih berada pada masa kegelapan, Islam telah diterangi oleh ilmu pengetahuan. Karena doktrin dalam agama Islam tidak bertentangan dengan nalar dan logika, kita pun dibuat terkesima dengan kecanggihan komputer saat ini. Hal ini tidaklah dapat terwujud jika Muhammad bin Musa al-Khawarizmi tidak menemukan angka 0 yang menjadi landasan dari algoritma. Jam mekanik pertama di dunia pun bukan dibuat di Milan, Italia, melainkan di Cordova oleh seorang muslim bernama Abu Firnas pada abad ke-9 Masehi. Selain dari itu, kecanggihan alat-alat optik yang dapat menangkap momen estetik dan dapat melihat molekul-molekul sekecil titik diawali dengan penemuan yang karismatik oleh Al-Hazm Ibnu Haytham yang diabadikan dalam kitab Al-Manazir. Maka hadirin, jika kita ingin meraih kembali kejayaan, dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak.
mulai dari orang tua yang membantu tumbuh kembang pengetahuan anak, sampai pemerintah yang mendukung baik dari segi regulasi maupun materi untuk pengembangan teknologi bangsa ini. Jika hal demikian telah dilakukan, Allah telah menjanjikan ampunan serta keberkahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada insan dan beriman, kepada insan dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, dari rangkaian pembahasan kami tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sekaligus beriman dengan kemuliaan dalam kehidupannya. Maka mari kita tingkatkan semangat untuk belajar iptek dibarengi dengan penguatan imtak, agar menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan mandiri, yang hatinya terpaut pada Sang Ilahi Rabbi. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan terakhir dari kami, Dari Cikini ke Gondang Dia, Naik delman amboy rasanya. ilmu tanpa iman sesat adanya, iman tanpa ilmu tak ada nilainya. Lo, gak bahaya tak? Sucikan hati, raih prestasi, ayo bangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian tadi penampilan peserta